Mohon penjelasannya, Ustaz. Ada satu masjid sesudah sholat berjamaah imamnya berdoa bersama. Jadi makmum yang masbuk merasa terganggu. Gimana, Ustaz? Apa hukumnya berzikir berjamaah setelah selesai sholat wajib? Hadis-hadis tentang berzikir dengan suara jahar, di antaranya hadis dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, anna raf'as sauti bidzikri ba'dal faridati kana ala ahdin nabi. Bahwasanya mengeraskan suara, menjaharkan bacaan zikir setelah salat wajib sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu a'rifun qida'a salati bidzalik. Aku tahu Nabi dan sahabat lain itu sudah selesai salat, tanda sudah selesai salat itu mereka melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar bersama-sama. Saat itu aku sedang berada di luar masjid karena waktu itu masih kecil, Abdullah bin Abbas. Kalau didengar oleh dia dari luar, itu pelan atau kuat tuh zikirnya? Kuat. Kalau begitu boleh berzikir dengan cara mengeraskan suara setelah salat wajib. Adapun sebahagian mengatakan tak perlu berzikir dengan jahar karena dia mengamalkan hadis lain. Yang mana itu? Ana inda zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku, kata Allah, hadis kursi. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni, aku bersama hambaku itu saat dia berzikir mengingat aku. In zakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir sendiri, zakartuhu fi nafsi, aku ingat dia dalam diriku. Berarti boleh zikir sendiri. Wa in zakarani fi mala'in, kalau berzikir dengan kelompok orang banyak, zakartuhu fi mala'in khairum mim mala'ihim, aku ingat kelompok ini di dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka. Maksudnya dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi dalam satu hadis itu ada dua versi yang dibenarkan. Zikir jahar boleh, zikir sir pun boleh. Sebahagian orang tak pakai zikir dia. Habis sholatnya itu ya tidak juga dihukum karena dia sunat saja. Hanya kalau mau berzikir, pilihlah antara zikir jahar atau sir, kedua-duanya boleh. Bagaimana kalau khawatir nanti orang yang masbuk itu nanti terganggu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin itu ulama Saudi. Kalau dia selesai sholat dia enggak zikir jahar. Di Saudi itu, di Makkah Madinah itu mana ada zikir jahar. Ditanya dia, ya Syekh, ma hukmu raf'is sauti, apa hukumnya mengeraskan suara ba'dal fariḍah, setelah salat wajib, berzikir setelah salat wajib? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sunnah. Syekh Ibnu Utsaimin itu menjawab, sunnah, illa idza kana ada janbika, kecuali ketika engkau ragu kalau ada orang di sampingmu sedang salat, menyempurnakan salatnya, maka engkau kecilkan suaramu. Nah, itu menurut Syekh Ibnu Utsaimin. Oleh sebahagian jamaah kita, saya tidak ragu katanya. Saya tidak khawatir dia mengganggu. Kalau dah terbiasa di suatu tempat itu zikirnya dengan jahar, enggak terganggu itu orang yang masbuk itu. Nah, oleh karena itu boleh kedua-duanya, bisa dipelankan kalau dia khawatir mengganggu, bisa juga dia lanjutkan zikir jahar karena sudah terbiasa. Dan manfaat zikir jahar itu pula untuk pengajaran. Kalau anak-anak kita selalu dibacakan setelah sholat itu zikir-zikir, otomatis dia hafal. Kita yang mungkin dulu bisa pernah hafal zikir-zikir itu, dari mana kita bisa menghafal? Apakah kita menghafalnya dengan zikir khusus? Kita cari waktu khusus? Tidak. Karena kita selalu mendengar orang-orang berzikir setelah sholat, maka kita pun jadi terbiasa mendengar, akhirnya hafal otomatis. Sama dengan membaca Al-Fatihah. Apa ada kita rencanakan menghafal surah Al-Fatihah? Karena sudah selalu mendengarnya, maka kita sudah hafal otomatis. Begitulah manfaat zikir dengan jahar. Tapi itu semuanya terpulang kepada jamaahnya, terpulang kepada pengurusnya. Jamaahnya sepakat, gimana Pak, kita tak usah zikir jahar lagi? Oke, katanya, tak ada masalah. Cuma anak-anak itu gimana dia belajar? Ajarkan di rumah supaya dia hafal pula zikir-zikir itu. Kedua-duanya boleh. Wallahu a'lam.